bahwasannya Ragnar itu gagal memanfaatkan peluang, bukan berarti bahwa karena Ragnar timnas kalah. Kalau ada yang menanyakan kepada saya taktiknya apa, gak tahu. Saya gak bisa memberikan saran kepada Sintayong jauh lebih hebat lah daripada saya. Kalau saya kan istilah netizen hanya omon-omon kan. Kenapa Eliano tidak masuk dalam skuad? Kenapa gak bisa memberikan semacam perlawanan? Kenapa mainnya kebingungan di atas lapangan? Kenapa mainnya bagus hanya 25 menit? Saya dari awal sudah mengatakan Ole ini memang adalah pemain yang ideal bagi timnas kita. Saya sampai hari ini tidak setuju dengan tagar STI out. Ketua umum kita hebat kok. Jujur nih, saya orang pertama yang akan ketemu dia akan mengatakan Bapak gak boleh mundur. Kalau timnas kalah memang rasanya lemes, semalam gak bisa tidur. Ini juga Jakarta, hari ini hujan, cuacanya gloomy, tapi sekarang saya udah kedatangan lagi Bung Binder Singh. Bung Binder, sehat? Sehat. Gimana? Agak lemes ya hari ini ya? Saya setelah pertandingan semalam, jujur sakit kepala. Sakit kepala, gak tahu kenapa sakit kepala. Ya mungkin juga karena timnas kalahnya telak ya. Kalau kalahnya mungkin 1-0 atau maksimum 2-0. Atau mungkin kita kalah tapi bisa mencetak gol. Mungkin beda cerita ya. Tapi kalau kalah sampai kemasukan 4 gol, kemudian tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya ya. Atau istilah di statistik tuh on target. Ya sakit juga kepala ternyata semalam, dan saya bisa tidur tapi 3 atau 4 kali kebangun, jadi sama juga bohong kan. Artinya gak pulas juga tidurnya karena terus berpikir ini sekarang kan timnas yang sudah beda ya, bukan timnas yang 2 atau 3 tahun yang lalu yang pada saat itu Sintayong lebih banyak memakai pemain-pemain muda kan, 2 atau 3 tahun yang lalu kan. Tapi ini kan timnas yang bisa dikatakan adalah timnas yang dipenuhi oleh pemain-pemain abroad. Artinya pemain-pemain yang mayoritas bermain di luar negeri, di Eropa kan. Dan mereka juga sebelumnya di masa mudanya atau di grassroots level dibinakan di Eropa. Jadi tentu pada saat sekarang timnas kita dipenuhi oleh pemain-pemain yang berkualitas, ya wajar sih jika kita berekspektasi agar timnas kita bisa membuat kejutan. Kita mengatakan kejutan kan, bukan berarti kita berekspektasi timnas harus mengalahkan Jepang, kan nggak seperti itu. Kalau yang saya mengikuti di sosial media sebelum pertandingan lawan Jepang 2 atau 3 hari sebelumnya, ekspektasinya itu adalah agar timnas bisa memberikan kejutan. Kalau tidak bisa memberikan kejutan, berikanlah perlawanan. Kalau kita lihat pertandingannya, sebetulnya kan kalau kita lihat di atas kertas kalah dari segi manapun kalau menurut saya. Dan apakah memang kemarin itu kekalahan yang tidak cukup puas untuk seorang Bung Binder secara permainan? Secara permainan kalau saya lihat timnas kita hanya tampil dengan permainan yang benar ya. Itu hanya sekitar 20 sampai maksimal 25 menit. Berarti sebelum gol pertama Jepang? Gol pertama Jepang kalau nggak salah 30. setelah menit ke-30 ya, 34 atau 35 ya. Tapi sampai menit 25, 26 gitu ya masih benar lah. Pola permainannya itu masih kelihatan bahwa oke, timnas kita mau main dengan pressing, nunggu, dapat bola, counter, cari ruang, dan itu sebetulnya bisa dikatakan sedikit banyak mengganggu lah para pemain Jepang kan. Karena walaupun terciptanya hanya 1 peluang dari Ragnar itu di menit-menit awal, tapi ada juga pergerakan-pergerakan yang berbahaya. Yang Kevin Dix kirim umpan, Strike bisa gocek di dalam kotak penalti, Jakob bisa rebut bola, Kevin Dix bisa menyulitkan Mitoma melewati dia kan. Jadi itu Jepang sebetulnya sudah frustasi di 20 atau 25 menit awal. Tapi setelah itu, saya bingung juga lihat nih para pemain kok nggak bisa bermain dengan organisasi permainan. Ya maka itu akhirnya Jepang dengan leluasa bisa menambah gol demi gol, dan saya pikir seharusnya Jepang bisa mencetak lebih banyak gol atau minimal menciptakan 12-13 peluang yang berbahaya. Tapi tampaknya setelah 0-2 mereka nggak mau ngegas juga karena mereka setelah ini masih harus berhadapan lawan China. Dan mereka harus perjalanan pulang ke Jepang juga itu menguras energi mereka. Tapi secara game plan, Bung Binder, saya cukup terkejut. Saya menebaknya ini Indonesia akan bermain sangat bertahan, parkir bus, tapi ini malah keluar menyerang. Bahkan saat kick off pun 6-5 pemain timnas itu langsung ke area Jepang, dan itu tampak lumayan berhasil di 20-30 menit awal.
Kalau kita kan melihatnya seperti timnas bermain menyerang ya. Betul. Padahal sebetulnya enggak juga. Karena kalau kita perhatikan seberapa lama para pemain kita itu bisa menguasai bola. Nggak lama. Artinya bukan dengan strategi menyerang, tapi strategi mengirimkan bola cepat ke depan. Transisi itu ya. Transisi aja, main transisi. Kalau Jepang jelas ofensif. Karena mereka lama menguasai bola, mereka coba untuk membuka pertahanan kita, tapi para pemain kita tuh lebih banyak menunggu. Betul, beberapa kali atau mungkin 2 atau 3 menit tuh ada garis pertahanan yang tinggi dari timnas kita, kan ada kan? Nah itu wajar menurut saya, pada saat memang mau ada transisi, momen transisi, pemain dari tengah kan nggak boleh turun terlalu ke belakang. Betul. Jadi pemain yang di belakang juga ikut sampai ke tengah. Tapi kalau dikatakan timnas kita bermain menyerang, enggak sih. Di babak pertama nggak bermain menyerang. Seperti yang tadi saya katakan, nunggu dulu, main counter. Kirim bola cepat ke ruang pertahanan Jepang kan. Dan itu membuat para pemain Jepang kewalahan juga. Bahkan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu juga mengatakan, di menit-menit awal dia tidak menduga akan bermain seperti ini timnas. Agresif. Agresif, berani tekan, main counternya juga oke. Tapi kenapa setelah itu kok hilang setelah gol pertama dari Jepang? Nah ini yang menjadi PR tentunya bagi Sintayong. Tapi sebelum kita bahas ke sana, tapi secara transisi artinya memang berjalan ya, karena kan kita tahu dari peluangnya Ragnar itu kan dimulai dari Tom Haye memang menjadi otak serangan, lalu Kevin Dix juga diawali oleh Nathan yang 1-2 di sisi kanan, lebih mengandalkan flank kanan Indonesia ketika menyerang. Tapi memang efektivitas itu, Bung Binder, karena sekali lagi sebelum kita lawan Jepang kemarin, ketika lawan China, ada beberapa peluang kita yang sudah one on one yang harusnya kita kill the game tapi tidak bisa dimaksimalkan oleh lini depan. Ini juga menjadi PR catatan kemarin pertandingan Jepang. Jelas, karena finishing sudah menjadi PR dari Sintayong ini sudah lama ya. Artinya bahkan pada saat memang masih banyak pemain muda, persoalannya itu kan adalah creating chances kemudian finish the chances. Betul. Dan pada saat sudah unggul sulit sekali untuk mencetak tambahan gol. Artinya kalau kita berbicara soal finishing, bukan saja finishing dari pemain yang bermain di depan, tapi siapapun pemain yang mendapatkan bola itu. Kalau nggak bisa finishing, ya tentu akan sulit untuk bisa meraih kemenangan. Tapi bahwasannya Ragnar itu gagal memanfaatkan peluang, bukan berarti bahwa karena Ragnar, timnas kalah. Nggak bisa seperti itu. Iya kan? Karena kan itu masih di menit-menit awal. Masih 7 atau 8 menit dia dapat peluang itu. Oke, jika dia cetak gol, bisa beda jalan ceritanya, tapi bukan berarti jika dia cetak gol timnas akan menang. Ya. Kalau kita berpikir seperti itu, ya bingung juga sih karena kan masih banyak waktu yang tersisa. Jadi seharusnya finishing itu perlu dilakukan, tapi kemudian harus ada pola permainan yang menyulitkan tim lawan. Tapi kalau kita tidak punya pola permainan untuk menyulitkan Jepang, gimana caranya kita bisa mencegah mereka untuk menciptakan peluang? Karena secara keseluruhan Jepang tuh lebih banyak menciptakan peluang daripada kita. Peluang-peluang yang berbahaya. Kan ada 2 atau 3 save Martin Pass di babak kedua itu. Betul. Dan tadi dikatakan ketika Tom Haye dan juga Nathan ini tampaknya kan agak ngepres ke depan ya, ngepres gelandang dari Jepang. Dan di situ ada space antara lininya Tom Haye dan juga Nathan dengan back kita yang itu terjadi di gol pertama, Bung Binder. Bahkan bukan cuma gol pertama, tapi dari 3 gol. Peluang pertama juga ya? Ya, peluang pertama juga sama seperti itu ya. Artinya game plan dari Sintayong ini sebetulnya adalah bermain lebih defensif ke belakang. Tapi pemain yang berada di tengah harus memberikan pressing. Karena kalau yang namanya middle block atau mid press, itu pemain yang di lini pertahanan pun naik sampai tengah. Kenapa? Supaya jika bola lewat dari filter pertama, ada pemain lain yang bisa menutup. Cepat kan, nutupnya tuh harus cepat seperti itu. Tapi kalau tidak ada pemain belakang yang juga ikut naik untuk menutup ruang, ya itu Jepang enak banget kirim-kirim umpan. Karena yang harus diganggu atau harus dikunci, Jepang itu di tengah. Kamada dan juga Endo kemarin. Nah itu, karena Jepang ini kekuatannya di tengah. Mereka kuat banget pegang bola kan. Betul. Terbukti di 15 atau 20 menit awal tuh ball possession Jepang sampai 86% loh. Kan tinggi banget ball possession seperti itu. Dan memang artinya dari awal ini secara taktik pemilihan pemain ini sudah benar, Bung Binder. 30 menit awal. Kalau saya tidak melihat ada kesalahan dalam pemilihan starting lineup. Ini memang terbaik timnas kita melawan Jepang. Siapa lagi yang mau diturunkan? Ini sudah oke. Ivar Jenner memang tidak bisa bermain kan. Ini menurut saya starting lineup ini sudah oke. Karena ya memang ini adalah pemain-pemain yang diandalkan. Calvin Verdong,
sebelah kanan Kevin Dix. Sayang Kevin Dix gak bisa main full kan. Tapi lumayan sih untuk debutan, menurut saya lumayan, itu bagus. Bagus. Bisa dikatakan bagus. Karena dia berhasil membuat Mitoma itu frustasi. Betul. Sampai Mitoma tuh dapat kartu kuning kan, melanggar dia. Iya. Sayangnya dia kemudian gak bisa lanjut. Dan juga gol kedua gak ada dia itu. Iya. Waktu dia lagi mendapatkan perawatan kan. Artinya pemilihan pemain ini gak salah kalau menurut saya dari Sintayong. Memang dia harus pilih pemain-pemain ini. Cuma cara bermainnya mau seperti apa? Mau mainnya pressing di tengah kemudian counter, mau main pressing di belakang counter, mau main menyerang, transisinya mau dari mana, kalau saya gak melihat pola permainan dari timnas itu seperti apa. Kalau ada yang menanyakan kepada saya taktiknya apa, gak tahu. Jujur saya gak tahu. Kenapa? Karena bisa main direct pass, bisa main umpan-umpan silang, dan lebih banyak juga bola itu cepat dikirimkan ke depan. Jadi organisasi permainannya gak kelihatan dari timnas kita. Pemain-pemain sudah oke. Ada Kevin Dix, ada J. Itses main di Serie A, ada Kelvin Verdong, ada Nathan, ada Ragnar Oratmangun, ada Strike. Kan semua udah pemain-pemain yang bisa dikatakan standar Eropa ini kan. Mereka kan datangnya juga kan dari Belanda, pemain keturunan. Ini sudah oke semua. Tapi kalau tidak ada taktik yang bisa menyatukan mereka, ya sama juga bohong dong. Artinya kualitas pemain ini sudah ada, tapi kualitas as a team-nya yang belum terlihat, dan itu harusnya tugasnya Sintayong kalau menurut Bung Binder. Ya jelas tugasnya pelatih. Tugasnya pelatih itu adalah untuk meracik taktik, kemudian membuat para pemain itu paham cara bermain tim kita tuh seperti ini. Kalian ikuti cara bermain seperti ini. Kalau tidak ada yang namanya taktik permainan, kalau strategi itu kan beda ya, strategi mau main menyerang atau mau main bertahan. Betul kan? Betul. Kalau taktik masuk, mau main menyerang, nyerangnya dari mana? Kalau mau main bertahan, bertahannya dari mana? Dari tengah atau di belakang atau kita main high press. Tapi kalau taktik permainan ini sulit untuk dipahami para pemain, ya yang kelihatan seperti dalam 2 pertandingan terakhir. Dalam 2 pertandingan terakhir berapa chances dari timnas kita? Gak banyak. Yeah. Lawan China banyak yang mengatakan timnas kita mainnya bagus. Dari segi ball possession bagus. Karena China-nya memang mau bertahan. Dan taktik dari China yang berhasil, bertahan lempar bola, harapin kesalahan dan keberuntungan mereka dapat. Jadi secara taktik sebetulnya timnas kita sudah kalah lawan China. Lawan Jepang sekarang. Kita memang di atas kertas, sulit lah bagi kita untuk bisa mendapatkan poin lawan Jepang. Sulit, saya katakan sulit, bukan artinya mustahil. Tapi di dunia sepak bola, tim yang paling lemah bisa juga mengalahkan tim yang paling kuat. Maka itu kan di sepak bola sering ada tuh istilah pertandingan David versus Goliath. Yeah. Selalu ada itu. Karena kenapa? Pertandingan-pertandingan seperti itu yang seru bagi supporter yang netral. Mereka ingin sebuah kejutan. Bagaimana caranya tim yang tidak diunggulkan itu membuat kejutan? Ya dengan yang namanya taktik. Bukan mengandalkan skill individu para pemain. Kalau kemarin artinya lebih banyak skill individu. Kita hitung saja dari segi coverage para pemain. Saya lagi berhitung ini, saya minta teman saya hitung karena dia punya softwarenya, serius. Nanti baru saya bisa jelasin, kalau sekarang kan gak fair. Kalau dari segi distance covered dan pergerakan atau cara para pemain kita itu mengcover lapangan, para pemain kita lebih bagus. Karena banyak berlari. Lari kan, lari kiri, lari kanan, lari terus. Pemain baru dapat bola di sini lari. Tapi apa dari hasil lari itu? 0 kan, gak bisa mencetak gol. Tapi Jepang Gak perlu banyak lari. Gak perlu banyak berlari. Kenapa? Mereka punya intelijensi ya, mereka memahami taktiknya seperti apa. Sudah unggul 0-1, sudah unggul 0-2, pola permainannya masih sama. Ada pemain pengganti masuk, pola permainannya masih sama. Ada 4-5 pemain yang bermainnya mulai slow, pola permainannya sama. Mereka masih bisa menciptakan peluang. Artinya memang game plan mereka lebih berhasil daripada game plan timnas kita. Game plan dari pelatih Jepang, Moriyasu, atau memang kedewasaan dan juga kematangan pemain dari Jepang? Ya pasti adalah kematangan dari para pemain Jepang ya. Karena mereka kan bermain di Eropa. Tapi selain itu ini tim kan yang sudah lama ya. Yeah. Kebentuk ya. Sejak mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Dan banyak pemain yang justru diorbitkan dari tim U23 Jepang nih. Sekarang mereka bermain di senior kan. Jadi ya memang dari segi kematangan mereka memang lebih matang. Pelatihnya juga sama dalam beberapa tahun terakhir. Tapi selain itu juga mereka sudah punya yang namanya identitas permainan. Identitas permainannya itu apa? Ball possession, umpan-umpan kombinasi. Sangat-sangat cepat.
Ya sangat cepat karena mereka sudah tahu mereka harus larinya kemana, Iya. mereka harus passingnya kemana. Dan itu terbukti di gol pertama, Bung Binder. Nah itu, mereka udah tahu. Ya kan gol pertama itu, masa ada pemain mereka yang free di dalam kotak penalti. Iya. Yang itu pemain itu kasih sontekan aja ke pemain nomor 15 yang lewati Izzes. Tapi kenapa pemain itu bisa free yang di dalam kotak penalti? Kan dia udah tahu dia harus cari ruangnya kemana. Kenapa dia bisa tahu seperti itu? Karena kemungkinan tim analis dari Jepang telah mempelajari permainan dari timnas kita. Jadi kalau kalian nyerangnya harus seperti ini. Plan A begini, plan B begini, sampai plan C. Ini yang kasih tahu saya adalah teman saya yang merupakan salah satu bagian dari tim analis, bukan di sini. Jadi jangan aneh-aneh netizen, nanti dikatakan dari sini, bukan. Ini di luar negeri, persisnya tuh di Inggris. Jadi dia jelaskan kepada saya, di dunia sepak bola sekarang, ada yang namanya tim analis. Arsenal itu ada 3-4 orang tim analisnya. Mereka pelajari, oh tim lawan begini pada saat bertahan. Nah saya gak ngerti, di tim analis Indonesia dipelajari atau tidak. Kalau dipelajari, ya saya pikir seharusnya bisa lah memberikan perlawanan yang jauh lebih kuat kepada Jepang. Artinya bukan saja bermain baik selama 20-25 menit, sepak bola itu 90 menit permainan sepak bola. Artinya kalau Bung Binder melihat kita ada punya 3 sampai 4 peluang itu belum cukup untuk kualitas Indonesia saat ini, harusnya bisa memberikan lebih. Kalau menurut Bung Binder. Sebetulnya peluang kita yang bahaya kan cuma 3. 1 Ragnar, terus Kelvin dan Pratama Arhan. Udah cuma itu. Peluang yang berbahaya cuma 3. Kalau selama 90 menit dengan banyak berlari hanya bisa menciptakan 3 peluang, artinya kan gak efektif. Kalaupun itu finishing, tapi Jepang kan bisa mencetak lebih banyak gol, 4 gol. Berapa banyak peluang Jepang? Mungkin 6 atau 7 dia yang berbahaya. Yang berbahaya ya, yang benar-benar berbahaya. Tapi mereka bisa mencetak 4 gol, meskipun salah satunya karena kesalahan dari Martin Paes. Tapi kesalahan dari Martin Paes itu pemain Jepang di mana posisinya? Bukan depan gawang. Jauh kan dia dari gawang kan? Iya. Luar kotak kalau nggak salah kan? Kotak kalau nggak salah. Kenapa gak ada pemain kita yang bisa tutup dia? Karena organisasi permainannya gak rapi. Kalau kita lihat Jepang kan cara menyerangnya ini 6 pemain mereka bisa berada di mana aja dengan aliran bola cepat, walaupun secara position ini tidak apa ya, selalu berubah gitu, tapi pemain ini bisa mencari rekannya untuk dioper. Ini juga yang mungkin membingungkan pertahanan kita karena kita belum pernah bertemu tim sekuat ini dan juga ya nomor 1 di Asia, Bung Binder. Ya betul sih, kalau untuk pengalaman kan ya ini kedua kali ya timnas kita ketemu kan, sebelumnya kan di Piala Asia Senior kan. Tapi kan seharusnya cara-cara untuk meredam Jepang itu bisa dipelajari ya, karena kan materi pemain mereka tidak banyak berubah dan dalam beberapa pertandingan terakhir tentulah kelihatan pola permainan mereka sama, gak ada yang berubah. Cuma memang cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang itu seperti berlian ya, seperti diamond formation itu. Jadi mereka tahu mereka harus menutup ruang di tengah pada saat mereka bertahan dan mereka harus memanfaatkan lebar lapangan pada saat mereka menyerang, dan memang ini pola permainan mereka yang sudah lama mereka pakai. Cara untuk bisa menyulitkan mereka ya harus mengganggu mereka, jangan buat mereka nyaman pada saat menguasai bola. Tapi dengan itu kan butuh fisik yang sangat-sangat kuat ya, dan terlihat setelah gol pertama kan fokus kita hilang karena gol kedua itu kan Yakob ya yang salah mengantisipasi. Iya, dia tidak bisa intercept. Betul, 3 tuh Martin Paes yang salah oper dan juga Itzes yang tidak bisa mengantisipasi bola. 4 juga Verdong yang out of position. Iya betul. Ini yang memang tekanan itu, fokus itu yang hilang, Bung Binder. Kalau para pemain kita merasa tertekan, ya saya bingung juga sih, karena ini kan pemain-pemain yang bisa dikatakan adalah pemain-pemain yang punya mental yang kuat ya. Mereka sering bermain di Eropa kan, atau selama ini bermain di Eropa, dan pressure-nya di sana juga berat saya pikir. Walaupun mereka bermain di level klub. Jadi saya pikir kalau soal mental ya seharusnya mental dari para pemain kita sudah oke. Terlihat dari match pertama, match kedua, match ketiga. Cuma entah mengapa di pertandingan semalam itu saya melihat para pemain kita itu gak bermain sebagai satu unit. As a team itu yang menjadi masalah. Saya tidak melihat. Tidak bermain sebagai satu unit. Kalau bisa bermain seperti satu unit di 3 pertandingan awal, nah saya pikir ya Jepang mungkin menang. Tapi saya gak yakin akan bisa menang dengan mencetak 4 gol seperti itu, dan Jepang itu sebetulnya mengurangi intensitas serangan mereka setelah unggul 0-2. Mungkin mereka memang menyimpan tenaga ya. Tapi saya pikir jika mereka all out nih, mungkin nih jika pertandingan pertama, mungkin bisa senasib seperti China itu 7-0 ya China. Mungkin bisa 7-0, 8-0 mereka menang. Tapi kan mereka sekarang pikirin 3 poin. Mereka gak pikirin jumlah gol. Tapi walaupun rotasi dilakukan kan secara intensitas juga
masih tetap menciptakan peluang, Masih kualitas tetap sama, itu mungkin sama. yang menjadi perbedaan ya, karena timnas kita ketika melakukan rotasi terjadi penurunan malah. Ya seharusnya kan pemain yang dimainkan dari bangku cadangan itu bisa menjadi pembeda. Kalau di pertandingan-pertandingan sepak bola kan seperti itu kita lihat kan. Tapi yang masuk justru tidak bisa memberikan sebuah perubahan yang signifikan kecuali si Arhan. Arhan ini oke juga lah. Dia Walaupun di beberapa sayap kali, ya, itu bukan walaupun posisi dia. tapi bagus loh dia di sebelah kanan kalau saya lihat lebih mengancam saya lihat karena dia kan punya power ya di kaki kirinya ya. Selain itu lemparan ke dalam dia, tapi yang saya bingung pada saat dia dapat peluang itu sudah peluang enak itu dari strike, syutingnya lemah. Nah ini yang saya kaget. Seharusnya kan chance seperti itu bisa dia manfaatkan. Artinya sebagai pemain pengganti yang masih fresh, kan nggak bermain dari menit awal kan. Kalau dia itu syutingnya benar, lumayan juga kita bisa mencetak 1 gol kan. Bung Binder, kita itu kan tim paling lemah ya di grup ini, harus diakui. Kalau misalkan mau lihat data, lihat dari FIFA ranking kita Oke. yang Iya, iya. 100 sekian. Ini melawan tim yang langganan Piala Dunia, Piala Asia pun final, Iya, kita kalah 4-0. iya. Lebih baik dari China yang 7-0 dan juga Oke. Bahrain yang 5-0. Gimana Bung Binder melihat skor ini? Tetap belum puas dengan Indonesia? Kalau dari segi perjuangan para pemain saya sangat puas. Karena meskipun tertinggal mereka tetap fight. Tetap coba untuk mencetak gol kan. Karena peluang dari Verdong Arhan kan masih ada itu. Iya. Di babak kedua dari J.Itses Ada juga ada. perlawanan itu ya? Ya, dan saya pikir agak membingungkan juga ya jika kita membandingkan timnas kita dengan China atau Bahrain. Karena kalau kita bandingkan kualitas pemain, kualitas materi pemain kita jauh lebih unggul. Kalau pelatihnya China dan Bahrain ini juga saya pikir belum punya pengalaman ya untuk membawa sebuah tim ke Piala Dunia. Tapi Shin Tae-yong kan sudah punya pengalaman. Bawa Korea ke Piala Dunia, mengalahkan Jerman juga di sana. Betul. Dan Jerman pada saat itu lagi prime. Mereka baru juara dunia kan sebelumnya kan. Betul. Jadi saya pikir nggak fair juga untuk membandingkan timnas kita dengan China dan Bahrain, beda dong. Materi pemain mereka sebetulnya di bawah kita. Tapi kita yang dengan materi pemain yang jauh lebih baik sekarang, ya kita kalah dengan skor 4-0. Kalau soal perjuangan para pemain, hebat. Tapi kalau kita membandingkan dengan China dan Bahrain, ya saya bingung juga kan. Kalau dilihat materi pemain, jangan lihat ranking FIFA. Lihat materi pemain kita sekarang kan ini sudah beda nih kita. Ada Kevin Dix lagi baru masuk kan. Walaupun dia tidak bermain full. J.Itses bermain di Serie A. Nah ini kan sudah pemain-pemain yang menurut saya sih sudah oke. Yang seharusnya bisa bermain lebih baik lah lawan Jepang ya. Saya tidak mengatakan bahwa timnas kita harus menang. Saya tidak pernah mengatakan. Cuman kan ekspektasi kita buatlah kejutan. Kejutan itu ya mau seri, bagus, kalau bisa menang luar minimal biasa, cetak gol. atau minimal jangan dibantai lah. Ini kan pembantai nih, walaupun 4-0. Tapi kalau istilahnya kalahnya 2-0 atau mungkin kayak di Piala Asia 1-3, adalah 1 gol kita. Itu beda ya. Itu beda rasanya. Ini kok 4-0 ya. Ini bukannya kita pemain-pemain kita ini sudah bagus kok mainnya nggak seperti terorganisir ya. Kok terpecah belah gitu di atas lapangan. Means apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong ketika kita sudah mendapatkan pemain-pemain Eropa yang baik untuk bisa menggabungkan ini sebagai tim? Dia harus bertanya kepada tim analisnya. Saya nggak bisa memberikan saran kepada Shin Tae-yong. Shin Tae-yong jauh lebih hebat lah daripada saya. Kalau saya kan istilah netizen hanya omon-omon kan. Yeah. Tapi omon-omonnya benar saya. Iya kan sejauh ini benar yang saya katakan. Sebelum pertandingan ini saya sudah mengatakan kepada Anda offline, hati-hati kalau dibantai. Benar nggak? Betul. Coba nih netizen dengerin. Saya udah bilang hati-hati kalau dibantai. Karena saya sudah agak melihat nih kenapa lawan China tuh kita ball possession pegang, tapi mana efektivitasnya di depan kita nggak punya. Kemudian yang saya nunggu mau mainnya seperti apa, lawan Jepang ini mau mainnya seperti apa. Karena mau mainnya seperti apa itu tergantung juga kepada tim analisnya dari timnas. Artinya kuncinya di situ ya untuk Kuncinya menurut saya di sana. Perlu memberikan masukan kepada Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun perlu bisa memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Pakailah taktik itu. Kalau namanya nanti mau menang, imbang atau kalah, ya itu belakangan hasil akhirnya. Tapi pakai karena first match lawan Arab Saudi bagus taktiknya. Lawan Australia oke, dapat poin kita dengan bertahan. Lawan Bahrain hampir menang. Lawan China ya itu karena ada rotasi di line up. Ya kan kemudian kelihatan banget lah chemistry-nya gak jalan. Tapi lawan Jepang saya merasa gak ada sebuah game plan gitu yang bisa membuat para pemain kita tuh istilahnya mungkin
ketinggalan 0-1, ayo kita, Tahu harus apa ya? nah harus tahu, harus reaksinya seperti apa. Tapi mereka seperti kebingungan, padahal secara individu bagus-bagus. Nah itu bahkan sampai Martin Paes bisa blunder, saya bingung juga. Kok dia bisa umpan yang langsung ke pemain Jepang itu yang saya bingung. Dan pemain Jepang itu dari jarak seperti itu bisa gol. Bingung juga saya, kenapa kok kayak mereka tuh sepertinya sudah tahu, kalau saya dapat bola seperti ini saya harus syuting kemana. Coba lihat deh, cara syuting mereka itu. Perhatikan cara mereka syuting, cara mereka placing bola. Sepertinya mereka sudah belajar Martin Paes ini seperti apa positioningnya. Jadi ini semua berkat analisis. Tim sekuat Argentina pun bisa dikalahkan oleh Arab Saudi pada 2022. Bagaimana caranya mengalahkan? Bukan dengan pakai 14 pemain. Analisa taktik. Menang meskipun nggak lolos dari fase grup. Tapi kan mereka membuat kejutan. Sekarang Arab Saudi bangga. Kenapa? Lah kita yang mengalahkan juara dunia. Tim lain kan nggak bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia itu kan. Walaupun Argentina berhasil kemudian menjadi juara, tapi mereka masih menyimpan kebanggaan tersebut bahwa mereka bisa mengalahkan Argentina. Tapi lagi-lagi saya ulangi, bukan artinya timnas kita harus mengalahkan Jepang, enggak. Yang penting itu cara bermainnya seperti apa. Kalau cara bermainnya itu benar, saya tidak mengatakan bagus, benar, harapan kita semakin baik gitu. Oh nanti lawan Arab kita bisa menang nih. Tapi kalau cara bermainnya seperti semalam, ya saya lebih was-was lagi. Nah, sebelum sana saya juga mau nanya dulu soal tren nih. Tadi Bung Binder mengatakan di lawan Arab Saudi bagus, Australia bagus, Bahrain bagus, China ya rotasi di starting dan juga kemarin main buruk. Ini artinya kan ada penurunan ya Bung Binder ya. Yeah. Untuk sebuah tim bounce back di saat kita mengharapkan poin, sulit kan? Ya sebenarnya sih itu adalah tugas dari pelatih ya, dari Shin Tae-yong. Jadi dia harus bisa bicara dengan para pemain. Karena ini kan dalam kondisi yang sebetulnya lagi down ya. 2 kali kalah secara beruntun, artinya harus ada pembicaraan lah dengan para pemain. Nah saya juga belum tahu komunikasinya seperti apa. Apakah memakai interpreter, apakah interpreter yang sama atau interpreter yang beda. Ya kan, jadi komunikasinya aja harus bagus, harus meminta para pemain untuk bisa kembali bangkit. Karena pertandingan lawan Arab Saudi itu kan kita tahu pertandingan yang bagaikan final ya, bagi timnas kita. Jadi memang kalau di dunia sepak bola biasanya kalau ada tim yang kalah, memang yang harus bertanggung jawab itu adalah pelatih. Jadi pelatih yang harus bisa merapikan tim ini. Ya dalam case ini ya Shin Tae-yong, dia yang harus bisa membangkitkan timnas kita. Pemain-pemain yang dia punya sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat di grup C ini, timnas kita ini kalau perlu lawan Australia pun ya diladeni juga lawan Australia. Bahkan para pemain kita jauh lebih berpengalaman daripada para pemain Australia di kompetisi sepak bola Eropa. Jepang memang pemain-pemain mereka bermain di Eropa, tapi kalau bandingkan head to head 1 lawan 1, nggak kalah para pemain kita. Tapi kalau nggak bisa bermain sebagai unit, terus banyak yang mengatakan ini kan karena tim baru, artinya banyak pemain baru lah di timnas kita kan. Betul, maka itu chemistry-nya belum kelihatan, tapi chemistry itu bisa terbentuk dengan pemahaman tentang cara bermain. Kalau bola itu dilempar ke kanan tapi pemain berlari ke kiri, itu kan berarti cara bermain yang nggak benar, ya kan? Kalau pemain yang harus melakukan pergerakan individu dari kiri tiba-tiba dia berada di tengah, artinya apa? Dia bingung kan? Dia harus melakukan apa? Nah artinya dalam hal ini Shin Tae-yong harus bisa membangkitkan para pemain, jangan sampai mereka down. Lawan Arab Saudi ini berat loh. Sebelum ke Arab Saudi kemarin juga kita melihat video dari Ketua Umum PSSI yang mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab dan juga siap untuk mundur. Pak Erick Thohir. Kapan? Kemarin. Setelah pertandingan kemarin malam. Mungkin saya sudah tidur. Apa katanya? Siap bertanggung jawab dan juga siap untuk mundur. Kenapa harus Pak Erick Thohir yang bertanggung jawab dan mundur? Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir sekarang sudah luar biasa. Saya nggak ngerti kalau Pak Erick Thohir mengatakan, jujur ya saya belum baca, saya belum dengar secara full. Karena saya fokus dalam ini kan, untuk pertandingan ini kan. Kalau memang Pak Erick Thohir mengatakan bahwa dia merasa bertanggung jawab dan juga akan mundur. Siap mundur. Ya saya bingung juga sih karena ya ini kan ketua federasi ya yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangankan untuk timnas kita, untuk liga kita coba lihat berapa banyak perubahan yang ketua umum lakukan. Saya mengatakan ini secara fair. Saya sama sekali gak punya nomornya Pak Erick Thohir, saya harus fair dong sebagai pengamat. Ya kan? Bahwa memang Pak Erick Thohir bekerja
luar biasa bagi persepak bolaan kita. Meskipun memang ya masih ada beberapa kekurangan, tapi kekurangan itu juga ada di era-era sebelumnya. Betul. Ya kan, jadi saya bingung kalau Pak Erick Thohir sampai mengatakan mau mundur, saya tidak akan kasih dia mundur. Saya orang pertama yang akan mengatakan, Bapak harus lanjut. Karena ini bukan salah ketua umum. Kalau yang mau disalahkan, nih jujur, ya tanya pelatih. Kenapa timnya bisa kalah? Karena kan yang dekat dengan pemain pelatih, bukan ketua umum. Betul, dan yang terjadi di dalam lapangan ya, yang menjadi tanggung Iya jawab dong. pelatih ya. Saya bingung sekali, saya kaget ini dengar dari Anda. Serius. Mungkin karena saya tadi lagi sibuk urusin di bank kan. Lagi stres tadi kan. ATM ketelan mesin kan. Jadi saya lagi stres. Jadi saya gak buka HP. Saya baru urusin itu. Cuma saya kaget banget dengar dari Anda. Lagi rame itu. Cuman Pak Erick juga tadi kemarin di Doorstop dengan media mengatakan masih ada peluang lah. Masih ini belum berakhir karena Ya, masih belum ada berakhir. masih ada 5 pertandingan. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita bahas Arab, soal Eliano Reinders. Ini juga menjadi perbincangan di sosial media, bahkan video Pak Erick memeluk itu banyak interpretasinya. Sintayong ditanya wartawan mengatakan bahwa belum cukup bagus untuk bisa masuk ke tim nasional. Ini soal selera, Bung Binder? Sebetulnya saya baca tentang berita ini, saya baca dan terus terang saya bingung sekali. Bahkan banyak yang DM ke saya, kenapa Bung Eliano tidak masuk dalam skuad? Jangankan dimainkan, tapi tidak masuk dalam skuad. Saya bingung juga, saya berpikir begini, saya tunggu dulu, ini Sintayong jawabnya apa. Ternyata setelah pertandingan di konferensi pers ya, dia mengatakan tidak cukup baik. Betul kan? Nah seandainya saya hadir di itu sesi konferensi pers, saya akan nanya kembali, secara sopan tentunya, tidak cukup baiknya ini dalam hal apa? Bisa gak sih dielaborasi? Karena kan ini pemain yang dinaturalisasi ya, pemain keturunan yang dibina di Eropa, bermain di Eropa. Bermain reguler, kadang-kadang juga dia sebagai pemain pengganti juga. Kakaknya memilih bermain untuk timnas Belanda, bukan berarti dia tidak bisa bermain untuk timnas Belanda, bisa. Kalau dia bekerja keras, dia berjuang, kakaknya juga bantu dia, ayo coba pindah klub cari, iya kan? Si Tijani bisa saja nanti di masa depan dia membela Belanda. Terus kemudian saya bingung kenapa tidak ada yang bertanya kembali, coach dalam hal apa tidak baik? Saya pikir perlu dipertanyakan Sintayong. Dalam hal apa? Dalam latihan? Dalam bekerja keras? Apa yang membuat Eliano Reinders ini tidak bisa masuk ke skuad? Bukan lagi ke line up. Dia baru bermain lawan Bahrain beberapa menit. Saya pikir gak fair juga menilai dia dari pertandingan tersebut. Karena dari segi adaptasi juga setiap pemain ini beda-beda ya. Beda-beda ya kan. Kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam skuad. Lawan China dia tidak dimasukkan ke dalam skuad. Lawan Jepang. Betul. 1000% haknya dari Sintayong. Dia pelatih. Dia yang lebih tahu daripada kita. Tapi apakah bukan hak kita sebagai supporter? Untuk sebagai pecinta timnas Indonesia untuk mempertanyakan. Kalau jawabannya flat seperti ini, saya akan nanya balik. Coach, mohon maaf. Tidak cukup baiknya dalam hal apa? Wajar dong kita bertanya seperti itu. Dan dijelaskan lagi. Karena yang kemarin nonton di GBK itu mengeluarkan uang untuk nonton pertandingan timnas. Bukan pakai voucher beli tiket. Sorry, saya gak emosi. Ini bukan pakai voucher, ini mereka mengeluarkan uang. Jadi kalau ada yang merasa kesal dengan supporter kita, saya pikir gak fair. Supporter kita punya hak untuk mempertanyakan. Sama juga hak Sintayong untuk tidak memainkan pemain. Tapi jika kita tanya tidak ada jawaban yang jelas, penasaran lagi saya. Ya kan, kenapa kok dia tidak masuk dalam skuad? Terus apakah sebelumnya dia tidak dipantau? Permainannya seperti apa? Apakah memang serta-merta langsung diproses naturalisasi? Tidak ada konsultasi. Kalau tidak cukup baik, dalam hal apa yang tidak cukup baik? Ini yang simpang siur yang harusnya dijelaskan ya. Sama juga yang sebelumnya saya mempertanyakan Sintayong dari platform saya, gak mungkin dia dengerin saya. Saya orang biasa. Ya kan, saya kan cuma omon-omon nih. Ya kan, kalau Sintayong kan sudah melatih Korea top. Saya tapi mempertanyakan sebagai pengamat, sebagai pecinta timnas sejak tahun 1990. Jadi saya bukan supporter baru. Saya sudah lama mengikuti timnas, saya happy dengan timnas sekarang. Tapi saya mempertanyakan kenapa rotasi di pertandingan lawan China? Kebutuhan taktik seperti apa? Jebol kok taktiknya lawan China kan? Kita punya hak dong untuk mempertanyakan. Tapi kalau masih gak dijawab, ya udah kita tunggu nanti pertandingan lawan Arab. Semoga gak ada kejutan semacam ini juga. Ya kan, jadi supporter kita ini sebetulnya bukan marah kenapa kalau lawan Jepang enggak. Kenapa Eliano tidak masuk dalam skuad? Kenapa
nggak bisa memberikan semacam perlawanan. Kenapa mainnya kebingungan di atas lapangan? Kenapa mainnya bagus hanya 25 menit? Kan main sepak bola itu kan 90 menit lebih, mungkin 100 menit kan dengan injury time. Kalau dikatakan Jepang ini sudah matang, kita semua tahu Jepang sudah matang. Tapi apakah tim sematang Jepang tidak bisa dipersulit untuk ya cetak mungkin cuma 1 gol? Kan seharusnya bisa. Ya, dan fair to say selama 5 pertandingan kita belum bisa menunjukkan konsistensi itu selama 90 menit Bung Binder. Iya, dan itu adalah tugasnya, lagi-lagi saya ulangi untuk keempat atau 5 kalinya, itu adalah tugasnya dari seorang pelatih. Betul. Seorang pelatih ini sudah diberikan tim analis, bahkan sudah diberikan pelatih striker ya kalau nggak salah. Pelatih striker. Ya harus bangkit timnas kita. Dan saya dalam hal ini jujur saya masih support Shin Tae-yong because he's the coach now. Gak boleh sekarang kita langsung bilang wah Shin Tae-yong gak bener nih, enggak. Saya mempertanyakan, saya belum mendapatkan jawaban. Ya kebetulan saya juga gak ada nomor HP-nya kan. Kalau saya kenal, saya akan tanya baik-baik. Kenapa ini saya penasaran sebagai pengamat. Karena selama puluhan tahun sebagai pengamat saya belum pernah melihat seorang pelatih melakukan rotasi yang besar-besaran di line-up di pertandingan besar. Kemudian pemain yang dibawa dari luar, artinya pemain keturunan diminta untuk membela timnas 2 kali. Gak masuk bench. Gak masuk. Ya kita gak tahu kan, sampai sekarang masih misteri. Maka itu saya bingung lagi. Kenapa Pak Erick Thohir yang bilang mau mundur? Ketua umum kita hebat kok. Jujur nih, saya orang pertama yang akan ketemu dia akan mengatakan Bapak gak boleh mundur. Apapun yang terjadi. Karena dia bekerja secara tulus untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan saya bingung, saya belum melihat ini di IG. Ya kan, tapi untung kartu ATM saya sudah dapat. Kalau nggak repot saya, karena tadi lagi stres. Oke. Oli Romani, Iya. kemarin terlihat di GBK. Oke. Tadi Bung Bina sempat meng-highlight soal cara kita mencetak gol yang kesulitan. Apakah ini bisa menjadi jawaban untuk match day nanti melawan mungkin Maret ya? Saya dari awal sudah mengatakan Ole ini memang adalah pemain yang ideal bagi timnas kita untuk finishing. Dari awal saya sudah mengatakan seperti itu. Karena pada saat nama Ole ini keluar, saya mengikuti terus cuplikan-cuplikan dia main di level klubnya, cuplikan yang extended ya, ada loh di YouTube. Klubnya. Dan memang ini pemain yang bagus. Ini pemain yang bisa membuka ruang bagi dirinya sendiri, skill individu bagus, fisik kuat, kecepatan luar biasa, visinya bagus, finishingnya bagus. Ini pemain yang kita butuhkan. Tipe permainan seperti apa sih? Seperti siapa? Kalau saya melihat kalau di Eropa, ya mungkin netizen bakal bilang saya lebay. Seperti Benzema dia. Oke. Jadi dia bisa dapat bola. Dia bisa dapat bola, dia bisa create chances juga. Dia bagus. Pergerakannya mobile, headingnya bagus, shooting kaki kanan kaki kiri jalan. Maka itu saya pikir ya kalau PSSI juga terus mengikuti dia, terus mencoba membawa dia ke sini, ya saya pikir ya ini memang ideal karena sudah mulai langka ya pemain nomor 9 di dunia sepak bola ya. Jadi ya saya pikir Ole ini kalau bisa gabung, tapi saya sampai kita merekam ini belum melihat Pak Erick Thohir salaman dengan Ole. Bahkan katanya Pak Erick bilang kemarin belum nggak tahu kalau Ole itu lagi di itu ya mungkin Jakarta. Juga kan kita juga harus pahami ya, bagi Pak Erick Thohir juga gak gampang kan. Sebagai ketua umum mungkin dia juga sedih dengan kekalahan timnas kita kan. Dengan skor 0-4 ini kan bukan skor yang biasa-biasa saja. Betul. Jadi saya harapkan nanti akan salaman dan proses dilanjutkan agar pemain ini bisa menjadi bagian dari timnas dan kita harapkan masuk dalam skuad. Jangan nanti tiba-tiba gak masuk nama dia. Loh apa saja bisa terjadi loh. Pertanyaan lagi nanti itu ya. Nah ya tapi gak dijawab lagi nanti dengan rinci kan. Oke, Bung Binder ini bagian terakhir. Arab Saudi hari Selasa. Ini recovery hanya kurang lebih berarti berapa? 3 hari melawan Arab Saudi yang trennya sedang bagus. Bahkan kemarin nyaris menang di Australia. Pelatih baru. Ini pelatih tapi yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Ya itu. Karena ini pelatih yang paham tentang taktik permainan. Dia paham taktik apa harus dia pakai. Lawan tim yang kuat. Seperti lawan Australia. Dia meminta para pemainnya tunggu di belakang, counternya luar biasa, hanya main pakai 1 striker. Dan skill para pemain Saudi ini memang bagus-bagus. Dan mereka kan sudah mencetak gol tapi dianulir, mereka dapat chance lagi one on one dengan kiper Australia. Para pemain Australia itu sampai kebingungan, mereka sulit banget create chances. Kalau saya melihat tim ini kuat sekarang ya dengan Herve Renard. Ini pelatih yang memilih permainan ekstra agresif. Jadi tekan terus, pressing, tapi counternya cepat. Jadi asumsi saya kemungkinan mereka akan bermain bertahan. Mungkin sekarang juga Herve Renard sudah berpikir Indonesia baru kalah pasti mau menang.
kita bertahan saja tapi mereka akan main counter. Artinya walaupun kita berhasil menahan imbang di Arab, di Jeddah, tapi tidak menjadi jaminan ya dengan kondisi saat ini. Kalau menurut saya sih tidak menjadi jaminan kan. Tapi ya kalau Shin Taeyong bisa melihat permainan Arab Saudi yang lawan Australia, bisa juga menganalisis, ya saya pikir timnas kita punya peluang ya untuk menang. Perlu full diaspora nggak sih, Bung Binder? Karena Apa? selama ini tuh kan starting 11 kita nggak pernah ada full diaspora. Apakah harus dicoba untuk itu? Jangankan full diaspora, main pakai 12 pemain pun belum tentu menang kalau mainnya gak benar. Baik Mau- lagi ke taktik dan game plan itu ya? Iya, mau timnas kita pakai 12 pemain, tim lawan 11 pemain, belum tentu timnas kita menang. Kalau rencana permainannya gak jelas. Kan yang bisa menyatukan para pemain itu kan adalah strategi. Seperti kalau kita mempelajari sesuatu kan, di sport apa saja, kan harus ada yang namanya teamwork. Yes. Bola voli, basketball, apa kan. Teamwork kita kan, timnas kita kan belum terbentuk. Jadi ini bukan soal full diaspora atau full lokal. Tapi ini soal rencana permainan, game plan. Ya kan ini game plan ini seperti apa. Kalau pelatih-pelatih top di dunia kan, mereka pakai yang namanya sistem. Maka itu sekarang sedikit banget pemain-pemain dengan skill individu. Karena yang dijalankan itu adalah sistem. Sistem itu yang berjalan untuk mendapatkan hasil. Permainan individu itu dibolehkan pada saat memang terjadi situasi dead end atau deadlock di atas lapangan. Tapi kalau sistemnya ini nggak jalan, pasti susah tim itu untuk menang. Ini sudah 3 kali seri dan juga 2 kalah dengan target peringkat 3 dan juga 4. Seberapa kecil atau seberapa besar peluang kita untuk mencapai target itu? Masih ada dong peluang. Karena kan selisih poin kita dengan tim yang di atas tuh tipis juga masih. Selisih 3 kan, kita dengan Arab Saudi, dengan Australia, dan dengan China. 6 poin ya? China 2 kali menang loh. Yes. Dalam Yang dua- di awal-awal Nah. dibantai. Iya. Yang seharusnya tuh kalau kalah lawan kita, pelatihnya dipecat itu Branko. Udah begitu tuh rumornya. Jadi selisihnya kan cuma 3. Artinya lawan Arab Saudi harus menang. Kalau sekarang saya tidak ingin mengatakan soal peluang besar atau peluang kecil atau peluang tipis. Tapi saya ingin timnas kita menang dulu lawan Arab Saudi. Kalau menang nanti baru kita bisa melihat lagi peluangnya seperti apa. Karena Jepang akan lawan China, kita harapkan dibantai China. Iya. Iya kan? Kita menang, kita naik. Selisih gol, kalau perlu ya China juga dibantai 5-6-0 dong. Iya kan, sama Jepang. Jadi selisih gol juga kita agak bagus. Karena kan kita belum cetak banyak gol. Berapa gol yang kita cetak? Baru 2 ya? Iya kan, kita cetak gol di Arab Saudi. Arab Saudi 1, sorry. Bahrain 2, 4 kita. 4, China Iya, 1. baru 4 gol. Kita belum banyak cetak gol. Kita 2 kali gagal mencetak gol lawan Australia dan juga lawan Jepang. Jadi saya harapkan lawan Arab Saudi bisa menang, ya peluang kita akan semakin besar. Untuk bisa ke round 4 ya. Saya tidak mengatakan ke Piala Dunia, untuk bisa ke round 4. Jadi saya pikir kalau kita bicara soal peluang, kita gak boleh kecil hati. Dan netizen kita juga saya pikir ya akan tetap support. Ekspektasi itu Bung Binder yang jadi masalah sekarang. Iya, saya pikir ekspektasi ini kan terbangun dengan materi pemain yang sekarang kita punya. Kalau materi pemainnya tidak seperti saat ini, saya pikir ekspektasinya tidak akan setinggi seperti sekarang. Jika kemarin kita lihat cuplikan di TV, yang nonton di stadion itu bukan cuma orang dewasa, ya kan ada anak kecil, ada juga anak yang baru 2-3 tahun saya lihat digendong juga, keluarga nonton di sana. Betul kan? Ada yang usianya 60-65 tahun, saya lihat sendiri kok. Nonton di sana, laki, perempuan, siapapun nonton, nggak ada kericuan, aman semua, masuk dengan sistem apa semua. Bagus, bahkan supporter Jepang pun happy dengan supporter kita respect. Ya jadi tadi pagi ada teman saya telepon dari luar negeri. Dia bilang, wah luar biasa Indonesia. Saya bilang, luar biasa apa kan kalah lawan Jepang. Iya benar ini, kalah lawan Jepang. Saya kira dia mau bercanda. Enggak. Indonesia hebat supporternya. Kalah 0-4, nggak ada aneh-aneh. Diam, respect ke supporter Jepang. Dan masih penuh ya, setelah pertandingan itu masih full. Iya, jadi supporter kita ini luar biasa. Nah makanya itu yang tadi saya katakan, ini pecinta timnas ini memang luar biasa. Jika mereka sekarang ribut, kenapa Rangers gak masuk squad? Wajar, dipertanyakan. Kalau mereka sebelumnya ribut, kenapa ada rotasi? Wajar juga. Loh mereka yang keluarin uang kok untuk beli tiket, sampai ada yang beli tiket harganya berapa? Ada 1 juta lebih. Iya kan, apa gak ada hak untuk bertanya? Punya dong hak untuk bertanya. Kalau jawabannya masih belum jelas, wajar jika mereka juga marah. Tapi jangan terlalu marah juga. Ini masih ada pertandingan yang berat lawan Arab Saudi nanti. Betul, dan ini sekali lagi lawannya ini kan lawan-lawan kelas dunia yang levelnya memang di atas kertas memang di atas kita. Iya, Dan betul. kalau kita lihat di
Thailand, Vietnam di 2 Piala Dunia kemarin kualifikasi, mereka sangat kesulitan mencari poin satu pun. Kita sudah 3 poin ini buat fans yang lama nonton timnas ini sudah sangat-sangat luar biasa ya Bung. Jadi memang ekspektasi itu juga harus dikontrol dan juga harus tetap dikontrol. support. Iya betul, harus dikontrol, dan dalam situasi timnas kita sekarang yang sudah kalah 2 kali, kita harus tetap support. Ya, kita harus support karena inilah saatnya kita membangkitkan semangat dari para pemain. Kalau kita mau kritik itu wajar ya, tapi kita gak boleh menghina sampai menghujat, dan saya sampai hari ini tidak setuju dengan tagar stay out. Enggak, kalau kita mulai mengganggu dia seperti itu, gimana dia bisa berpikir nanti untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Dan kalau out dan diganti pelatih lain pun tidak bisa menjamin lebih baik dengan pelatih itu ya? Nggak bisa, segala sesuatunya akan dimulai dari nol. Ya kan, nggak bisa. Dan menurut saya ya ini harus selesai dulu ini, round 3, baru nanti dilihat seperti apa ke depannya kan. Oke. Prediksi terakhir? Apa? Arab Saudi? Arab Saudi. Supaya on record, jangan off record. Supaya on record. Off record nanti saya katakan, tapi sekarang on record menang. Menang? Tipis? Sangat tipis. Amin ya? Iya, menang. Feeling saya menang. Kalau kali ini kalah, ya udah. Selesai ya? Bukan selesai, ya sulit lah untuk bisa lolos. Harus bergantung kepada hasil akhir dari tim-tim lain. Betul, dan tekanannya nanti lawan Bahrain dan China pun walaupun main di home akan semakin... Ya kalau saya feeling ini kali lawan Arab Saudi timnas kita bisa menang, tapi sangat tipis dan perjuangannya akan luar biasa ini lawan Arab Saudi. Dan itu ya game plan itu ya yang kita nantikan dari Sintayong dan juga analisis. Ya rencana permainannya mau seperti apa, mau main menyerang atau mau main defend and counter terserah. Tapi yang kita perlukan adalah organisasi permainan yang rapi. Kalau organisasi permainan yang rapi, kemungkinan besar timnas kita akan mendapatkan 3 poin. Bung Minder? Ya. Terima kasih banyak sudah main Liputan Sport. Ya, Gak bisa cuma 30 menit, ini pasti akan... Berapa ini? Akan jauh. Terima kasih teman-teman udah nonton. Siap. Bye-bye.